Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai pembekalan PKN atau praktek kerja nyata oleh mahasiswa. Nah, jadi PKN ini eh, pada periode ini yaitu untuk angkatan 2018 yaitu semester 7 yang akan menjalankan semester 7, dan PKN ini nanti masuk pada SKS semester 7. Jadi di sini angkatan 2018 ada saya buka dua periode PKN. Yang periode pertama itu periode Juni, Juli, Agustus. Nah, lalu nanti yang proposalnya setelah lewat dari bulan itu, maka PKN-nya akan dilaksanakan pada bulan Desember, Januari, Februari. Nah, jadi di mana durasi PKN ini yaitu 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, jadi tidak boleh kurang dari 1 bulan dan tidak boleh lebih dari 2 bulan. Sedangkan kelompoknya PKN ini bisa dikerjakan secara individu atau sendiri ataupun juga secara kelompok. Adapun kalau dikerjakan secara kelompok, maksimal dalam satu kelompok atau satu grup itu 3 orang. Jadi di sini maksudnya dalam satu perusahaan dengan judul proposal yang sama itu boleh 3 orang maksimal. Jadi tidak boleh 4 orang. Nah, jadi nanti misalnya 4 orang itu silahkan dipecah. Boleh 3 orang 1 orang atau 2 orang 2 orang. Nah, jadi ini proposalnya tidak boleh sama judulnya atau temanya. Nah, seperti itu untuk pembekalannya. Nah, lalu proposal tadi sebelum dimasukkan ke perusahaan harus dikonsultasikan dulu kepada dosen pembimbing. Untuk angkatan 2018 dosen pembimbingnya adalah saya. Nah, jadi nanti silahkan proposalnya dikonsultasikan kepada saya. Nanti di situ ada, kalau ada revisi nanti direvisi, kalau tidak ada langsung di proposal yang sudah baik atau tidak ada revisi langsung diberikan ke Mbak Ayu untuk dibuatkan surat pengantar permohonan PKN ke perusahaan. Nah, jadi nanti Mbak Ayu akan membuatkan surat formal untuk permohonan PKN ke perusahaan. Lalu nanti di situ perusahaan akan melihat apakah menerima mahasiswa PKN dan nanti apakah temanya itu sesuai dengan perusahaannya, apakah ada tempat yang kosong. Nah, seperti itu baru nanti perusahaan akan mengirimkan surat balasan bahwa mahasiswa tersebut diterima PKN di perusahaan yang bersangkutan. Nah, surat balasan tersebut wajib diberikan ke prodi, dilaporkan ke prodi untuk diarsipkan di prodi sebagai laporan bahwa mahasiswa telah diterima di perusahaan untuk melaksanakan PKN. Nah, selanjutnya di sini mahasiswa nanti harus memiliki ini buku bimbingan dan absensi PKN. Jadi semua mahasiswa wajib memiliki buku bimbingan dan absensi PKN. Nah, jadi buku bimbingan ini masing-masing harus dimiliki, walaupun nanti laporannya itu kelompok 3 orang tadi misalnya atau 2 orang, tapi masing-masing mahasiswa wajib memiliki buku bimbingan dan absensi PKN. Nah, jadi buku bimbingan ini isinya yaitu proses bimbingan mulai dari proposal, lalu laporan PKN, dan sampai nanti ujian PKN. Jadi di dalam buku bimbingan itu semuanya ada, nanti ada rekap nilainya, ada rekap proses bimbingannya itu seperti apa. Nah, begitu juga untuk ke perusahaannya. Jadi nanti mahasiswa bukunya ini dibawa terus pada saat PKN. Jadi mahasiswa nanti memberikan ke pembimbing lapangannya, Pak, Bu, kami ada buku ini untuk diisi sebagai catatan harian gitu ya, catatan harian pada saat melaksanakan PKN. Jadi kegiatan hari ini tanggal berapa, pukul berapa gitu, kegiatannya apa di perusahaan. Habis itu nanti besoknya seperti itu, dan itu harus ada tanda tangan mengetahui pembimbing lapangan atau yang bertanggung jawab di perusahaan. Begitu juga untuk nilai-nilai dari pembimbing lapangan, nanti di dalam buku absensi dan bimbingan PKN itu sudah ada format penilaiannya. Jadi nanti mohon disampaikan kepada pembimbing lapangan di perusahaan bahwa dari kampus, dari prodi itu sudah memberikan format untuk penilaian. Jadi nanti pembimbing lapangannya mengisi nilai kalian itu di buku tersebut. Jadi dalam satu bundle itu nanti tidak tercecer gitu, mulai dari nilai bimbingan proposal, nilai laporan PKN, lalu nilai ujian PKN, nilai pembimbing lapangan, dan nilai laporan dari pembimbing lapangan, seperti itu. Untuk selanjutnya saya jelaskan untuk cara pengisiannya di buku bimbingan, silahkan diperhatikan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi buku bimbingan dan absensi PKN. Jadi,
Sebelumnya saya informasikan untuk buku bimbingan dan absensi PKN ini bisa diambil di Prodi dengan membayar kontribusi jilid sebesar 20.000, bisa diambil ke Mbak Ayu atau ke Sabar. Nah, jadi nanti silahkan ke Prodi diambil. Jadi semua mahasiswa wajib punya sebelum melakukan bimbingan proposal. Nah, jadi pada saat melakukan bimbingan proposal di sini saya sudah akan mulai mengisi nanti untuk formulir bimbingan PKN-nya. Jadi halaman pertama di sini ada biodata mahasiswa. Di sini wajib menggunakan foto formal atau foto yang rapi. Jadi fotonya boleh menggunakan alma mater, PDH atau kemeja. Nah, jadi harus rapi. Tidak boleh menggunakan kaos dan foto selfie. Nah, jadi harus rapi fotonya 4x3. Lalu diisi nama mahasiswa, NIM, tempat lahir, tanggal lahir, alamat rumah atau alamat kos, lalu nomor telepon atau HP yang aktif yang bisa dihubungi, lalu nama perusahaan, alamat perusahaan, telepon perusahaan, nama pimpinan dan nama pembimbing lapangannya. Nah, lalu di sini ada kegiatan PKN di instansi swasta atau perusahaan. Nah, jadi silakan diisi nama mahasiswa, NIM, waktu pelaksanaannya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu nama perusahaan atau institusinya, lalu alamat perusahaan, lalu bagian. Jadi di departemen apa? Maintenance kah? Departemen produksi kah? Departemen pengadaan kah? Misalnya seperti itu. Nah, lalu di sini diisi tanggal berapa? Misalnya tanggal 20 Juli 2021. Jenis kegiatannya misalnya perkenalan, waktu pelaksanaan jam 8 pagi misalnya, baru jumlah jamnya misalnya satu hari itu biasanya perkenalan nih, jadi jumlah jamnya 8 jam kerja. Lalu di sini ada tanda tangan penanggung jawab kegiatan. Nah, jadi boleh diisi tanda tangan pembimbing PKN ataupun penanggung jawab kegiatannya tersebut. Nah, jadi di sini ada sebanyak 70 slot tabel kolom untuk mengisi kegiatan hariannya. Nah, jadi tidak boleh, tadi kan kalau 2 bulan itu kan 60 hari misalnya seperti itu. Jadi tidak boleh lebih dari 70 kegiatan atau 2 bulan. Jadi sehari itu minimal ada satu catatan harian. Sini absensi mahasiswa dilaksanakan pada saat masuk kerja dengan membubuhkan paraf pembimbing atau pengawas PKN. Untuk ketidakhadiran diberikan tanda oleh pembimbing atau pengawas pada kolom paraf dengan simbol S sama dengan sakit, I sama dengan izin, T sama dengan terlambat, dan A sama dengan alfa atau tidak hadir. Kartu harus ditandatangani pembimbing lapangan dan distempel perusahaan. Nah, jadi di sini ada pembimbing lapangannya, tanda tangan dan memberikan stempel perusahaan. Jadi untuk keterangan sakit dan izinnya harus ada keterangannya. Kalau sakit ya surat sakit baik dari dokter. Kalau izin ada surat keterangan izin misalnya dari orang tua, misalnya izin ke acara keluarga atau apa seperti itu. Di sini ada catatan perusahaan. Di sini catatan perusahaan bisa diisi oleh pembimbing lapangan yang dimana menceritakan mengenai mahasiswa tersebut. Jadi mahasiswanya itu seperti apa, tingkah lakunya, perilakunya di perusahaan seperti apa, sering terlambat kah, atau tepat waktu terus, atau lebih cepat pemahamannya. Nah, seperti itu. Jadi silahkan sampaikan ke pembimbing lapangannya, Bapak Ibu silahkan mengisi catatan di sini gitu. Jadi sehingga nanti dosen pembimbing di kampus itu bisa membaca gitu bagaimana kesan dan pesan misalnya Bapak selama menjadi pembimbing saya. Nah, seperti itu. Lalu ada lembar bimbingan PKN. Nah, lembar bimbingan PKN ini nanti di 1-2 kolom itu akan saya isi untuk bimbingan proposal PKN. Lalu di sini ada 15 slot di mana nanti yang mengetahui di sini ada pembimbing lapangan. Nah, jadi di sini setelah proposal itu kalian minimal 5 kali sampai 8 kali itu melakukan bimbingan laporan di perusahaan dengan pembimbing lapangan kalian. Nah, di situ nanti pembimbing di sini mengisi untuk bimbingan laporan kalian. Nah, lalu nanti selanjutnya itu akan saya yang mengisi untuk proses pembimbingan laporannya. Lalu ada penilaian kegiatan PKN, ini diisi oleh pembimbing lapangan. Di sini ada aspek penilaiannya itu ada laporan PKN, ada keterampilan, pengetahuan, sikap kerja. Nah, jadi di sini masing-masing ada nilai maksimal. Jadi contohnya laporan PKN ini nilai maksimalnya 10 poin. Nah, jadi nanti pembimbing tidak boleh mengisi lebih dari 10 poin.
Nah, boleh diisi 8, 9 atau 10. Jadi maksimal 10, tidak boleh lebih dari 10. Begitu juga yang lainnya, sehingga nanti totalnya adalah 100. Nah, seperti itu. Diberikan catatan, kalau ada catatan ditanda tangan. Lalu ada penilaian pembimbing PKN, ini dilakukan oleh dosen pembimbing, di mana ada 3 aspek, ada proposal PKN, proses bimbingan PKN, dan laporan PKN. Selanjutnya ada penilaian ujian PKN, ini diisi oleh nanti penguji dan pembimbing. Nah, jadi di sini mahasiswa nantinya kalau sudah laporannya selesai melakukan ujian PKN, presentasi. Jadi laporannya itu dipresentasikan, di mana ada 4 aspek penilaian, ada penguasaan teknik dan manajemen keilmuan, kemampuan analisis permasalahan dan pemecahannya, lalu kemampuan menyampaikan ide dan gagasan, serta penulisan laporan. Nah, jadi itu ada 4. Lalu ada tabulasi penilaian ujian PKN, di mana adalah gabungan atau nilai akhir mahasiswa. Di sini terdiri dari penilaian dari pembimbing lapangan, penilaian dari dosen pembimbing, dan penilaian dari penguji. Itu nanti digabungkan sehingga mendapatkan nilai akhir untuk dimasukkan ke kartu hasil ujian kalian. Nah, seperti itu. Demikian cara mengisinya. Jadi silahkan mahasiswa. Jadi tadi walaupun nanti dalam satu perusahaan itu kelompok, ada 3 orang atau 2 orang, tapi untuk buku absensi dan bimbingannya wajib satu-satu memiliki masing-masing bukunya ya, diambil ke prodi masing-masing wajib punya. Jadi tidak boleh menjadi satu di situ. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.